Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung rekan BGP Provinsi Aceh dalam Ngopi Sanger, Ngobrol Pintar Saling Ngerti yang merupakan podcast edisi kelima dari Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan transformasi BGP menjadi Balai GTK, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, rekan BGP Aceh berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB dengan nomor B365 MKT 01 tahun 2025 mengenai usulan penata gunaan organisasi UPT di lingkungan Ditjen GTK. Salah satunya adalah transformasi BGP menjadi Balai GTK. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas hal ini bersama narasumber hebat kita yaitu Bapak Dr. Yudi Herman MPD, Kepala BGTK Provinsi Aceh. Nah, selamat bergabung Bapak, selamat datang. Siap, terima kasih Bu. Apa kabar, sehat? Sehat, Alhamdulillah Pak. Nah, hari ini kita menyapa lagi rekan Siap. BGP ya Pak ya, Ya. untuk bersama-sama di sini. Kangen juga ya, udah lama dengan rekan BGP Aceh ya, nggak Iya. ngobrol-ngobrol kita ya. Nah, kali ini kita akan memperkenalkan balai baru kita ya Pak ya, dengan warna baru, nama baru ya. Ya. Dengan adanya perubahan nomenklatur dari BGP menjadi BGTK. Bagaimana nih Pak tanggapannya Pak? Iya, terima kasih Bu Rina. Ini kita masih bulan Syawal kan? Iya Pak. Oh iya, buat rekan-rekan BGP Aceh, kami dari Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman atau rekan BGP Aceh selalu sukses ya Bu ya. Amin, insya Allah. Amin. Baik, rekan BGP Aceh, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Rina bahwa berdasarkan surat Menpan yang tadi sudah disampaikan bahwa ada penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, di mana salah satunya nama Direktorat Jenderal kita juga sudah berubah ya Bu ya. Iya. Kalau tadinya hanya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, sekarang menjadi Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Dan pendidikan guru. Itu. Jadi sekarang ditambah lagi fungsinya. Kalau sebelumnya hanya guru dan tenaga pendidikan, sekarang ditambahkan karena memang sebelumnya kita juga menjalankan fungsi itu, yaitu fungsi pendidikan guru itu di PPG. Benar. Nah, terkait dengan perubahan atau penataan organisasi, termasuk UPT-nya, yaitu Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak di seluruh Indonesia. Itu dengan surat dari Menpan itu berubah nomenklaturnya dari Balai Guru Penggerak menjadi Balai Guru dan Tenaga Pendidikan. Nah, tentunya harapannya dengan perubahan nomenklatur ini Balai Guru Penggerak yang sekarang nih nantinya akan menjadi Balai Guru dan Tenaga Pendidikan bisa lebih melaksanakan tugasnya lebih fokus lagi terkait dengan guru dan tenaga kependidikan. Seperti itu Bu. Wah, luar biasa. Berarti ada harapan baru nih Pak ya, dengan nama yang baru ya tentunya. Terus dengan penataan organisasi Pak, bagaimana nih Pak? Ada perubahan nggak atau ada penambahan jumlah strukturnya? Secara amanah dari surat Menpan itu di situ dituliskan bahwa tidak ada perubahan atau penambahan struktur di dalam organisasi. Jadi seperti di BGP Aceh yang kemudian nanti menjadi Balai Guru dan Tenaga Pendidikan, itu eselon 3 dengan kepala dan eselon 4-nya adalah Kasubag dan tidak ada Kasih ataupun yang lainnya. Fungsi-fungsi yang ada di dalam tugas kita itu nanti akan dijalankan oleh Pokja ya, kelompok-kelompok kerja. Nanti akan ada ketua-ketua tim kerja yang akan mengakomodir atau menjalankan kewenangan dari tusi-tusi yang ada. Seperti itu Bu. Oh iya. Nah, berarti ada beberapa tim nih Pak ya yang untuk di Balai GTK nantinya yang merupakan kelanjutan dari Balai Guru Penggerak tersebut. Masih sama nih Pak timnya? Iya. Jadi sebetulnya secara tugas dan fungsi dari Balai Guru Penggerak menjadi Balai GTK ini fungsinya tidak banyak berubah ya. Tapi lebih ditajamkan saja.
Kalau semula mungkin rekan-rekan juga sudah mengetahui apa yang menjadi program dari Balai Guru Penggerak sebagai pengejawantahan program Direktorat Jenderal. Sekarang itu kita menjadi lebih fokus. Fokusnya terhadap domain ya, domain kerja kita. Jadi sekarang ini BGP ke depannya itu domainnya jelas bahwa yang diurus atau yang akan disentuh adalah guru dan tenaga kependidikan. Jadi ini menjadi rumah gitu ya, BGP atau kedepannya BGTK itu menjadi rumah bagi teman-teman guru dan tenaga kependidikan. Jadi ini ya kalau rumahnya ya marilah kita berkumpul gitu ya di sini ya, kita ngobrol, Bener. kita berbagi, kita sharing untuk guru dan tenaga pendidikan. Jadi nanti tuh rekan-rekan guru, kepala sekolah, pengawas, kemudian ada pamong, ada penilik, termasuk tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan sekolah, kemudian tenaga laboratorium sekolah. Kita punya rumah namanya Balai GTK. Mungkin kalau dulu teman-teman ada yang bertanya, ini pengawas rumahnya di mana nih kan gitu ya. Terus pamong rumahnya di mana, penilik rumahnya di mana. Padahal teman-teman itu bagian dari tenaga kependidikan misalnya atau bagian dari guru. Nah, dengan adanya Balai GTK, guru dan tenaga pendidikan, maka kita sekarang berada dalam satu rumah yang sama. Kita atau kami di sini kedepannya siap untuk ngobrol bareng-bareng ya, bukan hanya di Ngopi Sanger, boleh lah ya BGP. Singgah kemari ya. Singgahlah ke Lubuk sih ya, di Lubuk kan gini ya. Iya. Ya silahkan mampir ke sini, kita ngobrol-ngobrol di sini, kita ngopi-ngopi di sini gitu ya. Atau kalau ada yang punya buah tangan, bolehlah dibawa ke sini. Bercanda ya, bercanda. Nggak boleh ya Pak ya sekarang ya. Iya nggak boleh gitu ya, jangan. Karena sekarang nih biar diketahui juga oleh para rekan BGP bahwa kami ini sekarang sedang menyiapkan menjadi lembaga ZIWBK ya. ZIWBK, zona integritas, wilayah bebas korupsi. Kami sedang membangun lembaga ini menjadi lembaga yang lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan dengan nomenklatur yang baru ya Bu ya, yang Balai Guru Tenaga dan Balai Guru dan Tenaga Pendidikan itu menjadi sebuah anugerah kita untuk memperbaiki lembaga ini ke depannya. Lebih baik lagi insya Allah. Pasti seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, rekan BGP begitu banyak ya informasi yang disampaikan oleh Bapak Yudi. Salah satunya Pak Yudi juga mengajak kita semua untuk selalu bersama-sama di sini untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan inilah rumah kita menjadi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan ya Pak ya. Silakan mari bersama-sama di sini jika ingin berbagi, ingin mencari informasi, karena kita juga merupakan perpanjang tanganan dari Ditjen GTK ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, langkah apa nih yang dilakukan oleh Balai GTK ke depan untuk memperkenalkan balai kita nih Pak ke teman-teman di daerah? Pertama tentunya untuk diketahui oleh rekan-rekan BGP Aceh bahwa walaupun tadi Menpan sudah mengatakan bahwa nomenklatur kita berubah dari Balai Guru Penggerak menjadi Balai Guru dan Tenaga Pendidikan, tapi secara administratif baik itu kop surat, baik itu stempel, baik itu nama, logo dan segala macamnya, kami masih harus menunggu peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan SOTK dari Balai Guru dan Tenaga Pendidikan. Kalau nanti itu sudah kami peroleh, tentunya secara resmi Balai Guru Penggerak akan berubah menjadi Balai Guru dan Tenaga Pendidikan. Mudah-mudahan tidak lama lagi rekan-rekan BGP Aceh sudah mendapatkan informasi baik di IG kita ya, di IG BGP Aceh maupun di media sosial yang lainnya tentang perubahan dari BGP, Balai Guru Penggerak, menjadi Balai Guru dan Tenaga Pendidikan. Nah itu merupakan salah satu bagian kita memperkenalkan ya, nanti di medsos itu kita akan memperkenalkan kepada seluruh rekan BGP Aceh perubahan nomenklatur itu. Yang kedua tentunya nanti di dalam pelaksanaan program ya, kita nanti akan ketemu di dalam pelaksanaan program rekan BGP Aceh, program apa saja tentunya rekan-rekan sudah mengetahui ya dari media sosial, baik itu cetak maupun elektronik, program-program apa saja yang kemudian ke depannya akan kita kerjakan bersama. Ya misalnya udah ada spill dikit tentang pembelajaran mendalam, ya, pembelajaran mendalam, terus ada coding, ada kecerdasan artifisial, kemudian ada BK ya, BK
baik itu untuk guru BK maupun untuk guru kelas BK. Belum lagi nanti kita juga ada beberapa hal terkait dengan numerasi ya, Iya, numerasi, numerasi. literasi. Kemudian tentunya masih ada program-program yang lainnya. Nah, di situ menjadi sebuah media kita untuk memperkenalkan bahwa kita sudah berada di nomenklatur yang baru. Nah, mudah-mudahan. Jadi rekan BGP Aceh sekalian, ini sebagai woro-woro ya. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya kita sudah menggunakan nama baru Balai, di dalam pertemuan-pertemuan kita, jadi rekan BGP Aceh nggak kaget karena sekarang sudah ada kita beritahu ke depannya iya, kita akan berubah menjadi Balai Balai Guru dan Tenaga Tenaga Kependidikan. Kependidikan atau kalau lebih mudah singkatnya Balai GTK. Gitu ya. Benar, lebih dekat ya Pak ya dengan rekan-rekan Ya, yang lebih mudah ya, ya, diucapkan ya. Balai GTK. Nah, baik. Nah, rekan BGP bertambah lagi informasi yang kita dapatkan melalui Bapak Kepala kita dan selanjutnya Bapak untuk ruang lingkup ke depan nih Pak yang untuk terutama untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Apa sih upaya yang akan dilakukan oleh BGTK ke depan Pak? Iya, ruang lingkup dari Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Aceh ke depan itu tentunya ada beberapa skop ya. Yang pertama kita akan menggarap terkait dengan peningkatan kompetensi GTK. Peningkatan kompetensi GTK. Kompetensi itu kan terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari guru dan tenaga pendidikan. Banyak sekarang program-program yang sifatnya program prioritas dari kementerian maupun program yang bisa diinisiasi ya, bisa Iya. inisiasi oleh balai atau diinisiasi oleh kabupaten kota dalam hari ini oleh dinas pendidikan maupun inisiasi dari komunitas. Iya. Misalnya dari asosiasi atau segala macam. Kita sangat senang apabila kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi ini. Ya misalnya dengan teman-teman pengawas, dengan teman-teman guru, penilik, pamong dan yang lainnya. Kita senang bisa meningkatkan itu. Termasuk kami membuka ruang seluas-luasnya untuk membantu dinas pendidikan ya. Jika ada hal-hal yang ingin kita coba lakukan bersama, itu menjadi bagian yang juga kita selalu terbuka. Itu yang pertama, peningkatan kompetensi. Iya. Yang lainnya adalah pengembangan karir ya. Kita bicara tentang pengembangan karir. Karir itu kita bicara dari eh, jenjang ya, jenjang kepangkatan atau jenjang golongan dari para fungsional. Jadi guru, pengawas, pamong, penilik, itu juga kita bicara tentang kompetensi mereka, jenjang ya, jenjang kenaikan Kenaikan jenjang ya. jenjang mereka dari yang fungsional. Kemudian hal ruang lingkup lain yang kita lakukan yaitu kerjasama ya, kerjasama. Kerjasama ini seperti tadi saya katakan, kami di balai atau kita di balai ini membuka ruang seluas-luasnya untuk melakukan kerjasama dengan seluruh unsur, seluruh stakeholder pendidikan, di mana tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, di mana nanti imbasnya peningkatan kualitas pada anak-anak kita. Nah, yang keempat yang tidak kalah penting di dalam melaksanakan itu semua adalah publikasi data dan informasi ini menjadi penting. Ya. Karena sumber utama dari kita mengambil kebijakan itu adalah data. Ketika kita bicara data, maka di situ akan tergambarkan apa yang harus kita lakukan berdasarkan data yang kita punya. Karena nanti data ini akan kita olah menjadi sebuah informasi, di mana informasi ini akan menjadi jalan untuk kita mengambil keputusan-keputusan ke depannya. Nah, tentunya yang satunya lagi adalah daya dukung manajemen ya, yaitu dengan tata usaha di kita. Nah, itu adalah ruang lingkup yang kita lakukan atau ruang lingkup tugas kita di Balai GTK. Seperti itu Bu yang bisa saya sampaikan. Baik, nah berarti banyak sekali ya yang harapannya ruang lingkup itu dapat tercapai semuanya sehingga teman-teman yang menjadi sasaran kita ya akan bersama kita untuk membangun pendidikan bisa lebih meningkat lagi kompetensinya, lebih mumpuni lagi untuk berbagi kepada peserta didik yang lainnya nantinya ya Pak ya. Ya. Nah Bapak mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kepada rekan BGP semuanya ke depan seperti apa sih yang diharapkan kepada guru-guru tentunya dan tenaga kependidikan lainnya? Iya, seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa Balai GTK ini adalah rumah untuk guru dan tenaga pendidikan. Jadi
besar harapan bahwa Balai Guru dan Tenaga Pendidikan ini ke depannya menjadi tempat teman-teman atau rekan BGP Aceh untuk berbagi ya, sharing. Jadi silakan nanti melalui media sosial yang kita punya, melalui jalur-jalur komunikasi yang kita punya, kita bisa berbagi, kita bisa sharing. Karena saya yakin sekali rekan-rekan BGP Aceh di sana ya, di tempat itu ada yang punya ide, pikiran, kreativitas yang semuanya sangat bermanfaat kalau itu di-sharing atau itu dibagi. Nah, Benar. kami di Balai GTK tentunya memfasilitasi itu untuk kita bisa berbagi, kita bisa sharing. Saling berbagi. Betul. Jadi yang pertama ini adalah rumah buat kita semua. Rumah itu kan namanya rumah itu kan bisa tempat curhat, bisa tempat pulang atau bisa tempat berteduh gitu ya kalau kepanasan, atau tempat berlindung gitu ya. Cuma mohon maaf kalau kantor kami tidak bisa menampung rekan-rekan sekalian kalau ada di sini gitu ya. Maksudnya seluruh problematika atau seluruh harapan, seluruh keinginan mari kita bisa diskusikan. Jadi jangan khawatir rekan BGP Aceh, kami siap menjadi rumah untuk guru dan tenaga pendidikan. Sekuat tenaga kita akan bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, BGP Aceh, Balai Guru dan Tenaga Pendidikan ke depannya, yang Aceh khususnya, akan menjalin mitra dengan seluruh stakeholder yang ada untuk sama-sama memajukan pendidikan di Aceh secara umum ya, khususnya untuk guru dan tenaga pendidikan. Tentunya kami bersama unit pelaksana teknis lain kementerian yang ada di sini, khususnya di BPMP misalnya, kemudian ada Balai Bahasa, kita akan terus melakukan komunikasi yang intens agar sama-sama mendorong pendidikan di Aceh ini dengan baik gitu ya. Namun demikian tentunya untuk seluruh stakeholder pendidikan terkait dengan peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, rumahnya adalah di Balai Guru. GTK ya, Balai Guru dan Tenaga Pendidikan. Kedepannya kita coba nanti lihat ya, misalnya masalah karir, masalah peningkatan kompetensi, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Kemudian dengan Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Aceh, tentunya kami sangat membuka ruang kita untuk bisa diskusi bersama-sama, berkolaborasi untuk bisa meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan serta hal-hal lain terkait dengan guru dan tenaga kependidikan yang ada di Aceh, ya, di Provinsi Aceh atau di tempat Bapak Ibu sekalian di kabupaten kota. Demikian Bu, seperti itu kedepannya. Harapan kita ya Pak ya. Kita ingin menjadi balai yang bisa dirasakan oleh seluruh teman-teman GTK dan seluruh stakeholder pendidikan. Wah luar biasa, mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak ya. Insya Allah. Dan menjadi jembatan juga untuk mereka memanfaatkan balai kita untuk saling berbagi gitu ya Pak ya. Insya Allah. Baik, insya Allah. Nah, baik rekan BGP Aceh, demikianlah obrolan kita pada kesempatan kali ini bersama Bapak Kepala. Dan luar biasa informasi yang sudah disampaikan dengan begitu semangat, mudah-mudahan juga menumbuhkan semangat kita untuk terus berkarya lebih baik lagi untuk berbagi kepada peserta didik kita guna meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Aceh khususnya. Bapak dan Ibu rekan BGP Aceh juga diberikan kesempatan untuk dapat bergabung bersama kita untuk saling berbagi dengan teman-teman seluruh Provinsi Aceh dalam podcast kita Ngobrol Pintar Saling Ngerti. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk dapat menghubungi kami baik secara langsung ke Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh maupun melalui media-media sosial yang ada milik dari BGP. Oke, demikianlah Ngobrol Pintar kita pada hari ini. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Kepala yang sudah berbagi bersama kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.